Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, yang mana kesempatan kali ini akan kita bahas untuk latihan 5, masih di bab 1 ya. Bab 1 ini tentang pecahan ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas ya. Jadi di sini untuk soal nomor 1 itu kita diminta menentukan bentuk desimal dari pecahan ya. Dari pecahan biasa diminta mengubah ke dalam bentuk desimal ya. Oke, mungkin sedikit kita simak penjelasan materinya, bagaimana cara mengubah bentuk desimal, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal ya. Di sini di halaman sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, itu kita ubah penyebut pecahan tersebut menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. Ini misalnya 3/5 kita diminta mengubah ke dalam bentuk desimal. Nah, penyebutnya kita ubah jadi 10, berarti 5 kita kalikan berapa? Supaya jadi 10, 5 kita kalikan 2 ya. Kalau penyebut kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2, berarti 3 kita kalikan 2 ya. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 5 kali 2, 10. Nah, 6/10. Nah, 6/10 itu kalau kita ubah dalam bentuk desimal jadinya adalah 0,6 ya. 0,6. Caranya dengan kita porogapit ya, ini ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara pembagian bersusun atau porogapit ya. Jadi ini ya, contohnya misalnya 3/5. Nah ini 3 dibagi dengan 5 ya. 3 dibagi 5 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 ya. Jadi 30 dibagi 5 hasilnya 0,6 ya. 0, itu caranya. Mungkin kalau belum jelas bagaimana cara pembagian porogapit bisa dilihat di materinya ya, materi matematika SD. Di situ sudah kita bahas tentang bagaimana pembagian menggunakan porogapit atau pembagian bersusun. Nah, itu caranya. Kemudian satu lagi nih contohnya, misalnya 1/4. 1/4 itu diubah ke dalam bentuk desimal, berarti karena tidak bisa kita jadikan 10, maka kita jadikan 100. Kalau tidak bisa jadikan 100, jadikan 1000 ya, seperti itu. Kita jadikan 100 berarti 4 kali 25, maka 1 juga kita kalikan 25, hasilnya 25/100 atau 0,25. Oke, kita kembali ke soal ya. Kita kembali ke soal, ini ada 9 soal ya untuk nomor 1. Dari pecahan biasa diubah menjadi bentuk desimal. Ada 1/5, 3/4 dan seterusnya sampai 80/100. Oke, di sini sudah coba saya kerjakan. Mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut ya. Untuk nomor 1, 1/5 ya, 1/5. Berarti 5 supaya jadi 10 kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2 ya. 1 kali 2, 5 kali 2 ya, jadinya 2/10. Nah, per 10 itu berarti di belakang koma ada satu angka atau kita susun pakai pembagian bersusun, hasilnya adalah 0,2. Kemudian untuk yang bagian B ya, itu ada 3/4. Nah, tadi 4 tidak bisa kita jadikan 10, berarti kita jadikan 100. Nah, 4 berarti jadi 100 kita kalikan 25, maka 3 juga kita kalikan 25. 3 kali 25 hasilnya adalah 75, maka 75/100 atau 0,75 ya. Kemudian untuk yang bagian C, ini ada 12/25. Nah, 12/25 berarti 25 ini kita jadikan 10, jelas tidak mungkin ya, kita jadikan 100 berarti. 25 kali 4, 100. Nah, kemudian 12 juga kita kalikan 4, hasilnya adalah 48. 48/100 atau 0,48. Kemudian yang D ini 9/10. Lah, karena ini sudah 10/10, kalau udah per 10, per 100, per 1000 berarti tinggal kita tuliskan 0,9. Atau mungkin sedikit saya ulas bagaimana cara menghitung porogapit ya, atau pembagian porogapit. Di sini akan coba sedikit saya jelaskan. Misalnya ini 9/10, kalau mungkin tidak lupa.
9 dibagi dengan 10. Oke, ini 9 dibagi 10 kan tidak bisa ya, maka di sini kita tambahin 0. Nah, tambahin 0 di sini jadinya 0, Nah, sekarang 90 dibagi 10 dapatnya berapa? 9 kali 10, 90, kita kurangi, habis ya. Jadi 9/10 itu hasilnya adalah 0,9 kalau dibuat ke dalam bentuk desimal ya. Seperti itu ya caranya, jadi pakai cara pembagian bersusun. Kemudian yang E ada 9/20. 9/20 itu berarti 20 kita jadikan 100 ya. 20 kali 5, 9 juga kita kalikan 5. Hasilnya 9 kali 5 45, 20 kali 5 100, maka 45/100 atau 0,45. Kemudian untuk yang bagian F ini ada 42/50. 42/50. Nah, 50 jelas kita jadikan 100 ya. Kali 2, maka 42 juga kita kalikan 2. 42 kali 2 hasilnya adalah 84. 84/100 atau 0,84. Nah, sekarang masih ada 3 lagi untuk soal nomor 3 ya. Bagian G, H, dan I. Untuk yang G, ini ada 41/100. Nah, ini udah per 100 berarti 0,41 ya. Caranya sama ya. Jadi pakai pembagian bersusun. Kemudian untuk yang H itu ada 5/100. Nah, 5/100 itu 0,05 ya, bukan 0,5. Kalau 0,5 itu artinya adalah 5/10. Jangan sampai salah. Kemudian untuk yang I, ini ada 80/100. Berarti 0,80 atau 0,8 ya. Karena kalau 8/10 itu sama dengan 80/100. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1 latihan 5. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, untuk nomor 2 ini kita diminta mengubah dari pecahan biasa tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal. Jadi desimal diminta diubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ini ada 0,6, ada 0,8 dan seterusnya. Oke, caranya bisa kita simak terlebih dahulu. Ya. Yang perlu kita ingat, pecahan dengan satu angka di belakang koma itu kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Kemudian dengan 2 angka di belakang koma itu penyebutnya adalah 100. 3 angka di belakang koma diubah dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Ini contohnya misalnya 0,75. Ini di belakang koma ada 2 angka berarti per 100 ya. 75/100. Kemudian kita sederhanakan. Ini kita bagi dengan 25 hasilnya 3, ini bagi 25 hasilnya 4, maka 3/4 lah ini. Jadi setelah kita ubah ke bentuk pecahan biasa, kemudian kita sederhanakan sampai paling sederhana. Oke ya, itu sedikit penjelasannya. Sekarang langsung kita ke nomor 2. Ini tadi, tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal berikut. Nah, ini di belakang koma ada 1 angka, berarti kita jadikan per 10 ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Untuk yang nomor 2A ini 0,6. 0,6 itu berarti 6/10. Nah, 6/10 ini berarti kita bagi dengan 2 ya. 6 dibagi 2 dapatnya 3. 10 dibagi 2 dapatnya 5 atau 3/5. Dalam bentuk pecahan biasa ini udah kita sederhanakan paling sederhana. Kemudian 0,8 artinya 8/10. Nah, 8 ini kita bagi 2 juga ya. 8 bagi 2 dapatnya 4. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kemudian untuk yang bagian C ini ada 0,02. Ingat di belakang koma ada 2 angka ya. Jadi bukan 2/10 tetapi 2/100. 2/100. Nah, ini berarti kita bagi 2 dapatnya 1, 100 dibagi 2 dapatnya 50 atau 0,02 itu sama dengan 1/50. Kemudian untuk yang bagian D ini 0,45 atau 45/100 karena 2 angka di belakang koma. Nah, berarti ini
kita sederhanakan ya, jadinya adalah 9/20. Berarti ini dibagi dengan 5 ya, 45 dibagi 5 dapatnya 9, 100 dibagi 5 dapatnya 20. Kemudian untuk yang bagian E ini ada 0,70 atau 70/100. Ini bisa kita coret nolnya, jadinya 7/10. Nah ini lebih mudah ya, kita pakai pencoretan 0 aja. Kemudian untuk yang bagian F ini ada 0,85 atau 85/100. 85/100 ini bisa kita bagi dengan 5 ya. 85 dibagi 5 itu dapatnya 17. 100 dibagi 5 dapatnya 20. Lanjut ke bagian G, ini ada 0,125. Ingat di belakang koma berapa angka ini? 3 angka ya. 3 angka berarti artinya per 1000. 125/1000. Atau ini kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan lagi, dibagi dengan 5 ya. 125 dibagi 5 itu hasilnya adalah 25. Kemudian ini 1000 dibagi 5 dapatnya adalah 200. Nah ini juga bisa kita sederhanakan lagi ya. Dibagi 25 dapatnya 1, dibagi 25 dapatnya 8 ya. Yang penting sampai paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Kemudian untuk yang bagian H ini juga per 1000 lagi karena di belakang koma ada 3 angka ya. Berarti ini 225/1000. 225/1000. Nah, ini kita sederhanakan, ini kita bagi dengan ini kita bagi dengan 25 ya. 225 dibagi 25 ini dapat 9. Kemudian 1000 kita bagi 25 dapatnya 40. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti 0,225 itu sama dengan 9/40 dalam bentuk pecahan biasanya. Kemudian terakhir yang bagian I. Yang bagian I ini ada 0,300 atau 300/1000. Ini kita coret nolnya, kita pakai pencoretan 0 ya, lebih mudah daripada kita membagi-membagi. Kita coret 2, coret 2 berarti 3/10. Jadi 0,300 itu sama dengan 3/10 dalam bentuk pecahan biasanya ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 5 dari bab 1 tentang pecahan ya di buku SPS Matematika untuk kelas 4. Untuk jawaban nomor 3, 4, dan 5 sudah ada di playlist, bisa dicek ya di playlist di channel YouTube Rivanista ini. Untuk judulnya mungkin pembahasan SPS Matematika bab 1 latihan 5 ya. Di situ ada tanda kurung artinya nomor soal ya 3, 4, 5. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan saran, masukan, ataupun pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.